좋은 공이 안 오다 보니까 공격할 기회조차도 좀 많이 못 얻고 있는 거죠. 그러니까 현대는 그런 것 같아요. 그러니까 플랜 A 정지훈이 나갔을 때 네. 플랜 B가 또 자리를 잡아야 되는데 이게 쉽지 않은 거죠. 조심해야 돼요. 자, 엄청난 파워의 메가와티 목포이에요. 잘못하면 이게 턱도 그렇고 목도 그렇고 이쪽으로 다칠 수가 있기 때문에. Kecepatan Spike Megatron saat headshot Lee Daeyeon. Guys, apakah kalian ingin tahu berapa kecepatan Spike Megatron hingga membuat Lee Daeyeon tersungkur? Perhitungan ini hanya sebuah pendekatan namun bukan pendekatan abal-abal. Pendekatan ini ilmiah karena menggunakan konsep matematika dasar yaitu aturan segitiga siku-siku yang disebut rumus Pitagoras yang telah ditemukan lebih dari 1000 tahun oleh bangsa Babilonia sebelum Pitagoras. Namun sebelumnya Mimin mohon maklum kalau ilustrasi videonya tidak memuaskan karena Mimin cuma punya HP kentang untuk membuat video ini hehehe. 1. Ukuran lapangan voli. Mari kita bahas dulu ukuran lapangan voli agar tidak gagal paham. Dikutip dari narasi TV, lapangan bola voli berbentuk persegi panjang dengan dimensi panjang 18 meter, lebar 9 meter. Lapangan dibagi menjadi dua bagian simetris oleh garis tengah dan garis batas pinggir lapangan. Setiap sisi lapangan dibagi dalam dua zona, yakni front zone dan back zone. Front zone adalah zona untuk menyerang, sementara back zone digunakan untuk pertahanan. Panjang front zone adalah 3 meter dihitung dari garis tengah ke arah back zone. Kemudian, net pada bola voli dipasang vertikal mengikuti garis tengah di ketinggian 2,43 meter untuk pria dan 2,24 meter untuk wanita. Ketentuan net voli indoor adalah jaring kotak berukuran 10 cm dengan dimensi lebar 1 meter dan panjang 9,50 hingga 10 meter. 2. Penurunan rumus pendekatan panjang lintasan bola. Dalam kasus ini lintasan Spike Mega tidak berupa garis lurus namun berupa garis lengkung. Untuk menghitung panjang garis lengkung harus diketahui dulu rumus fungsinya dan itu memerlukan banyak gambar posisi bola untuk mendapatkan rumus pendekatan fungsi bola. Namun hanya ada 7 gambar posisi bola yang tertangkap dari video yang diubah ke gambar dan dari posisi-posisi inilah panjang lintasan lengkung dapat diperkirakan. Di sisi lain proyeksi lintasan bola pada lantai tidak sejajar dengan garis batas lapangan sebelah kanan Mega namun miring karena bagian tubuh Lee Daeyeon yang kena Spike Mega berada beberapa puluh cm ke dalam dari batas kanan lapangan. Dengan skala perbandingan lebar lapangan voli 900 cm dan pada gambar lebarnya 4,2 cm didapatkan skala 900 banding 4,2. Pada gambar, jarak horizontal antara batas lapangan sebelah kanan dengan bola saat mengenai tubuh Lee Daeyeon adalah 0,4 cm berarti jarak sebenarnya adalah 900 kali 0,4 per 4,2 sama dengan 85,71 cm. Kemudian dengan skala perbandingan panjang front zone yaitu 300 cm dan pada gambar panjangnya 2,4 cm didapatkan skala 300 banding 2,4, jarak horizontal saat pertama kali bola disentuh telapak tangan Megawati sampai akhirnya kena ke bagian tubuh Lee Daeyeon adalah 6,1 cm berarti jarak sebenarnya kira-kira 762,5 cm. Dua parameter penting dalam perhitungan ini adalah jarak samping dan tinggi samping bola. Jarak samping, JS, adalah jarak horizontal bola dari posisi awal bola dilihat dari samping kanan Megawati. Tinggi samping, TS, adalah jarak vertikal bola dari garis batas lapangan dilihat dari samping kanan Megawati. Jarak samping dan tinggi samping adalah bukan jarak dan tinggi sebenarnya bola. Khusus untuk tinggi samping jika dilihat dari belakang Megatron adalah berupa garis miring. Untuk mendekati jarak dan tinggi bola digunakan teknik perhitungan berikut. Pertama kita sepakati dulu beberapa simbol yang akan digunakan yaitu 1. JSK simbol jarak samping ke K. 2. TSK simbol tinggi samping ke K. 3. DK jarak ke K dari batas lapangan ke garis proyeksi lintasan. 4. JPK jarak pendekatan bola ke K. 5. TPK tinggi pendekatan bola ke K. Di sini K adalah indeks tanda urutan yang tidak berpengaruh pada perhitungan misalnya JS1 jarak samping ke 1 TS2 tinggi samping ke 2 dan sebagainya. Jarak pendekatan merupakan subbagian proyeksi lintasan adalah akar kuadrat dari kuadrat JS ditambah kuadrat DK.
Dengan menggunakan aturan segitiga siku-siku yang disebut rumus Pitagoras, bentuk matematikanya dirumuskan dengan JPK sama dengan akar JSK kuadrat plus DK kuadrat, rumus 1. Tinggi pendekatan merupakan jarak vertikal dari bola terhadap garis proyeksi. Dengan menggunakan rumus Pitagoras, bentuk matematikanya dirumuskan dengan TPK sama dengan akar TSK kuadrat min DK kuadrat, rumus 2. Sekarang perhatikan gambar segitiga siku-siku berikut. Nilai DK dapat kita hitung dengan menggunakan perbandingan tangan sudut, yaitu DK per JSK sama dengan 85,71 per 762,5. DK sama dengan 85,71 per 762,5 kali JSK, rumus 3. Untuk mengetahui panjang sub lintasan bola ke K, simbol LK, dapat diketahui dengan melihat posisi bola sekarang dengan posisi sebelumnya, yaitu sebagai berikut. Misalkan K menyatakan posisi sekarang dan K-1 menyatakan posisi sebelumnya. Selisih jarak pendekatan sekarang dengan jarak pendekatan sebelumnya adalah JPK-JPK-1, dan selisih tinggi pendekatan sekarang dengan tinggi pendekatan sebelumnya adalah TPK-1-TPK. Dengan menggunakan dalil Pitagoras, panjang sub lintasan ke K dirumuskan. LK sama dengan akar kurung buka JPK-JPK-1 kurung tutup kuadrat plus kurung buka TPK-1-TPK kurung tutup kuadrat, rumus 4. Dengan mensubstitusikan rumus 1 dan 2 ke rumus 4 kita dapatkan rumus 5. Dengan mensubstitusikan rumus 3 ke rumus 5 kita dapatkan rumus 6. Dengan menggunakan rumus 6 ini kita tidak perlu repot menghitung secara terpisah dua jarak pendekatan dan dua tinggi pendekatan dalam menghitung panjang sebuah sublintasan, semuanya telah dihitung otomatis oleh rumus 6 ini. Kita hanya perlu memasukkan dua nilai JS dan dua nilai TS pada rumus 6 untuk menghitung panjang sublintasan tersebut. 3. Panjang lintasan dan kecepatan spike Megatron. Untuk mengetahui jarak samping, JS, dan tinggi samping, TS, digunakan skala 300 cm banding 2,4 cm di mana 300 cm sama dengan 3 meter adalah panjang front zone atau zona menyerang sebenarnya dan 2,4 cm adalah panjang front zone dalam gambar. Contoh tinggi bola saat pertama kali disentuh telapak tangan Mega dalam gambar terukur 2,2 cm, maka tinggi sebenarnya diperkirakan 300 kali 2,2 per 2,4 sama dengan 275 cm. Panjang sub lintasan ke-1. Diketahui TS0 sama dengan 275 cm, TS1 sama dengan 262,5 cm, JS0 sama dengan 0 cm karena bola belum berpindah dan JS1 sama dengan 87,5 cm. Maka dihitung dengan rumus 6. L1 sama dengan 88,98 cm. Panjang sub lintasan kedua. Diketahui TS1 sama dengan 262,5 cm, TS2 sama dengan 250 cm, JS1 sama dengan 87,5 cm dan JS2 sama dengan 162,5 cm. Maka, L2 sama dengan 76,55 cm. Panjang sub lintasan ketiga. Diketahui TS2 sama dengan 250 cm, TS3 sama dengan 250 cm, JS2 sama dengan 162,5 cm dan JS3 sama dengan 250 cm. Maka, L3 sama dengan 88,07 cm. Panjang sub lintasan keempat. Diketahui TS3 sama dengan 250 cm, TS4 sama dengan 237,5 cm, JS3 sama dengan 250 cm dan JS4 sama dengan 275 cm. Maka, L4 sama dengan 28,30 cm. Panjang sub lintasan kelima. Diketahui TS4 sama dengan 237,5 cm, TS5 sama dengan 200 cm, JS4 sama dengan 275 cm dan JS5 sama dengan 487,5 cm. Maka, L5 sama dengan 218,22 cm. Panjang sub lintasan keenam. Diketahui TS5 sama dengan 200 cm, TS6 sama dengan 175 cm, JS5 sama dengan 487,5 cm dan JS6 sama dengan 637,5 cm. Maka, L6 sama dengan 154,52 cm.
Panjang sub lintasan ke-7. Diketahui TS6 sama dengan 175 cm, TS7 sama dengan 137,5 cm, JS6 sama dengan 637,5 cm, dan JS7 sama dengan 762,5 cm. Maka, L7 sama dengan 136,39 cm. Panjang total lintasan bola adalah L total sama dengan L1 plus L2 plus L3 plus L4 plus L5 plus L6 plus L7 sama dengan 791,03 cm sama dengan 7,91 meter. Dari analisis gambar video saat pertama kali bola disentuh telapak tangan Mega hingga sampai ke muka Lee Da-hyun membutuhkan waktu antara 0,2 sampai 0,3 detik. Di sini Mimin tidak punya alat yang canggih untuk menentukan waktu yang akurat, untuk memastikan video diperlambat setengah kecepatan dan waktu sampainya bola menunjukkan 0,5 detik ini artinya dalam kecepatan video normal waktu sampainya bola adalah 0,25 detik namun ini belum pasti tapi dijamin dengan error yang sangat kecil. Maka kecepatan spike petir Megawati dapat diperkirakan antara 7,91 meter per 0,3 detik sama dengan 26,34 meter per detik sama dengan 94,92 km per jam dibulatkan 95 km per jam, dan 7,91 meter per 0,25 detik sama dengan 31,64 meter per detik sama dengan 113,9 km per jam dibulatkan 114 km per jam. Wow, luar biasa kecepatannya untuk ukuran spike wanita. Andaikan waktunya 0,2 detik maka kecepatan spike Megatron bisa mencapai 39,55 meter per detik sama dengan 142 km per jam bisa memecahkan rekor baru di Liga Voli Korea bahkan dunia, tapi kita jangan lebay yang realistis aja ya.